Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, pada sore hari ini, pada bulan suci Ramadan ini, saya mengambil tema penyakit hati dan rasa kecewa dalam Islam. Hati adalah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita. Namun, hati juga memiliki makna yang lebih dalam di dalam konteks Islam. Hati dalam Islam merujuk pada keadaan batin seseorang, tempat di mana emosi, niat, dan keyakinan berkembang. Sayangnya, hati kita seringkali terkena penyakit-penyakit yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyakit hati yang paling umum dalam Islam adalah hasad atau iri hati dan hub al-mal atau cinta harta yang berlebihan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Qad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Artinya, atau apakah mereka iri terhadap manusia karena karunia yang Allah berikan kepada mereka? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan mereka kerajaan yang besar. Ayat ini mengingatkan kita tentang bahaya hasad atau iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Hasad adalah ketidakpuasan terhadap karunia Allah kepada orang lain dan berharap agar orang lain kehilangan nikmat yang mereka miliki. Sementara itu, hubbul mal adalah cinta yang berlebihan terhadap harta dan kekayaan materi. Kedua penyakit ini dapat merusak keberkahan dalam hidup kita. Tidak hanya itu, penyakit hati lainnya adalah kibr atau kesombongan, dan hasyah adalah dendam. Kibir adalah merasa lebih baik daripada orang lain dan meremehkan mereka. Sedangkan hasyah adalah menyimpan perasaan dendam dan kebencian terhadap seseorang. Kedua penyakit ini menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan sejati dan perdamaian dalam hati. Bagaimana kita bisa mengatasi penyakit hati ini? Pertama-tama, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia darinya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berarti, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita dapat mengurangi hasad dan hubbul mal dalam hati kita. Yang kedua, kita harus selalu berusaha untuk merawat hati kita dengan amalan-amalan yang baik seperti sholat, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takwa adalah di sini. Melalui amalan yang benar, kita dapat membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ketiga, kita juga harus berusaha untuk memaafkan dan berdamai dengan orang-orang yang mungkin pernah melukai atau menyakiti kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak memaafkan tidak akan dimaafkan.
Dengan memaafkan, kita dapat menghilangkan khasyah dalam hati kita. Dalam Islam, menjaga hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati adalah kunci mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita harus selalu berusaha untuk mengenal penyakit hati dalam diri kita dan berjuang untuk mengatasinya. Dengan mengingat Allah, melakukan amalan-amalan baik, dan memaafkan orang lain, kita dapat membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati dan menjalani hidup yang lebih bermakna dalam Islam. Penyakit-penyakit hati seperti hasad, kibir, hab al-mal, dan khasyah dapat merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Namun, dengan kesadaran diri, rasa syukur, dan amalan yang baik, kita dapat mengatasi penyakit-penyakit ini dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam perjalanan ini. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.